hari Minggu adik-adik. Waktunya kita buka ibadah kita ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini hari Minggu, kita tuh harus wajib banget ibadah ya. Bener bang, kita harus semangat memuji nama Tuhan. Nah, untuk mulai ibadah yang dibawakan oleh Inam Pendeta, mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Demikian hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, barusan kita sudah dengar hukum Taurat nih. Sekarang kita menyanyi ya bang ya. Lagu apa bang? Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Siapa nih yang cinta Yesus? Aku kak aku. Nah, kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus ya, yang telah menjadi pokok kita. Yuks. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam satu minggu ini pasti ada banyak pelanggaran yang kita lakukan. Kita kerap kali jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosa yang sama kita lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Seharusnya kita malu terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Namun Tuhan itu Maha Pengampun. Dia tidak mau kita jatuh ke dalam dosa. Dia mau kita mengakui segala dosa kita di hadapannya. Untuk itu anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita. Kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita mohon ampun kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada hari Minggu ini. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca nats epistel dari Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai dengan ayat 23 yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu kita. Adik-adik, epistel kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak terakam dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan memimpin firman itu sehingga tidak berubah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, setelah kita mendengarkan epistel barusan, kita mau nyanyi lagu bang. Lagu apa bang? Jalan serta Yesus. Yuk. Yuk. Adik-adik kita nyanyi bersama-sama sambil joget ya. Oke bang. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri,
jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Sekarang ke sebelah kiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini. Semoga diberi kelancaran sekolahnya, sehat-sehat, dan amin. Nah yang kedua, jangan lupa adik-adik ngisi celengan. Iya bang. Dan dikumpulkan hari ini ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Nah sebelum kita mendengarkan khotbah, kita menyanyi bang. Nyanyi apa tuh bang? Yesusku perkasa. Oke. Adik-adik kita nyanyi lagi yo, nyanyi lagi. Goliat. Yo. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kasih-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kasih-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, kayaknya Inang lihat dari sini udah pada siap nih. Udah enggak sabaran ya? Waduh, puji Tuhan. Oke, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau masih mengizinkan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah pada hari ini.
Walaupun ibadah kami masih dilakukan dengan online, namun itu tidak mengurangi rasa sukacita dan hormat kami kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Kita baca dari ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ayo dibuka Alkitabnya. Sudah? Baiklah. Inang akan bacakan dari sini. Anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari rumahnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah dengar nama Daud? Iya, tapi bukan Bang Daud ya, anak Amang Sintua Marbun ya, tapi Daud yang ada di Alkitab. Siapa yang tahu siapa raja yang kedua di bangsa Israel? Iya betul, Raja Daud. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang raksasa yang bernama Goliat. Badannya gede, raksasa. Dia datang dengan membawa alat perangnya. Lalu dia nantangin nih bangsa Israel. Tapi Raja Saul ketakutan. Tentara perangnya semua ketakutan. Abang-abangnya Daud juga ketakutan. Mereka semua sembunyi. Mereka nggak berani melawan Goliat. Tapi Daud nggak takut, ya kan? Daud cuman membawa apa? Umban atau ketapel. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Daud tidak takut melawan Goliat? Dan ternyata Daud menang kan? Iya, hanya sekali umban Daud mengalahkan si raksasa Goliat. Nah, apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat? Iya betul, tidak lain tidak bukan karena Daud mengandalkan kuasa Tuhan. Daud percaya kepada kuasa Tuhan. Akhirnya apa? Daud mengalahkan Goliat. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mau kita semua, inang pendeta, abang kakak guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, papa mama, abang kakak adik, kita semua harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa coba? Iya, karena tidak ada yang dapat kita lakukan kalau Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan tidak mau kalau kita sombong. Tuhan marah kalau kita tinggi hati. Coba lihat bangsa Israel. Tahu enggak kenapa Tuhan marah kepada bangsa Israel? Tahu enggak kenapa bangsa Israel dihukum Tuhan? Berpuluh tahun loh dihukum Tuhan. Iya, karena mereka sombong. Mereka mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri. Ya, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ketika mereka ada masalah, ya, mereka justru minta tolong ke bangsa lain. Mereka malah menyembah berhala. Tuhan marah. Akhirnya apa? Tuhan menghukum mereka. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa yang mau dihukum Tuhan? Ada enggak? Enggak ada ya? Iya. Inang juga enggak mau dihukum sama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga kan? Iya. Nah, kalau kita tidak mau dihukum Tuhan, lalu apa yang kita lakukan? Kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana hidup orang yang mengandalkan Tuhan? Tuhan harus jadi yang terutama dalam hidup kita.
Penting gak main game? Oh penting, inang pendeta juga suka main game. Penting gak kita pegang handphone? Oh penting. Penting gak kita main-main? Penting. Tapi jangan sampai karena main game lupa ibadah sekolah minggu, ya kan? Jangan karena main-main, karena sedang asik-asik gak mau dengerin perintah mama papanya, ya kan? Nah, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya berarti mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mengutamakan Tuhan dalam hidupnya berarti apa? Mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, dia terus bertumbuh dan dia berbuah yang baik. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu seperti Daud. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jangan biarkan kami menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Biarlah Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kami, agar kami semakin diberkati. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo. Berkati mereka Tuhan, yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Berkati mereka di masa tumbuh kembang mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati para orang tua kami, berikan umur yang panjang, berikan kesehatan, tambahkan rezeki dan berkat-berkat berkelimpahan. Berkati abang, kakak dan adik kami. Berkati juga abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajari kami ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga. Berkati juga gereja-Mu Tuhan HKBP Sidoarjo. Berkati seluruh parhalado, berkati seluruh jemaat. Terima kasih Bapak, kalau ada di antara anak-anak sekolah minggu yang terbaring sakit atau yang terpapar COVID-19, kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo baby semuanya. Kembali lagi di GSM Corner bareng Abang Anggis sama Abang Kelpi. Oke, sekarang kita mau main game nih, Bang. Game apa Bang kira-kira nih? Oke, jadi di sini nanti bakal ada 4 tokoh Alkitab. Yang pertama itu ada Abraham, Ada Yusuf, ada Sadak Mesak Abednego dan Ayub. Oke, jadi gamenya ini Abang jelasin dulu. ya Bang, gimana Bang? Kita akan memberikan clue. Nih clue, ciri-ciri dari salah satu 4 tokoh Alkitab itu. Oh, siap-siap Bang. Jadi kalau misalnya ciri-cirinya ini mengarah ke Abraham, kalian langsung pilih Abraham. Sentuh layar TV-nya, nggak usah sih. Jadi nanti kalian langsung pilih dalam hati ya, bener kan Bang? Benar. Sekarang siapa dulu yang mau ngasih clue nih? Abang dulu apa aku dulu? Abang Anggi dulu. Abang dulu lah. Oke, siap. Sama-sama Abang kita. Clue yang pertama. Clue yang pertama, aku adalah orang yang dibuang sama saudara-saudaraku. Ayo, kira-kira siapa coba? Siapa ini Bang kira-kira? Apakah Abraham? Apakah Yusuf? Apakah Sadak Mesak Abednego? Apakah Ayub? Oh, siapakah dia? Aduh. Coba clue yang kedua Bang. Yang kedua, menjadi seorang raja. Oh, jadi setelah dibuang sama saudara-saudaranya dia menjadi raja. Wah, kira-kira siapa tuh? kalau saya nggak tahu. Siapa kira-kira? Kayaknya Daud gak sih Bang? Oh, Ayub paling. Gak ada Daud Bang. Oh, iya. Gak ada di pilihan. Siapa kira-kira ya? Oke, clue yang terakhir nih. Aku bisa menafsirkan mimpi. Oke, langsung dipilih. 1, 2, 3.
3. Selesai. Jawabannya adalah Yusuf. Yo, yang bener langsung chat Bang Kelvin mau dikasih hadiah nanti Ya, ya. nanti tak kasih beng-beng 1 Mbak Superstar. Oh, siap. Yang sekarang kita masuk ke clue kedua. Clue kedua. Tokoh kedua nih. Berarti Yusuf udah nggak ada ya, teman-teman. Udah hilang, udah. Yusuf sudah hilang. Sekarang tinggal Udah coret. 3 tokoh aja nih. Kira-kira ini siapa? Aku terkena penyakit kusta. Cepet banget itu. Siapa itu ya yang terkena penyakit kusta? Siapa ya kira-kira yang terkena penyakit kusta? Ayo, coba ditebak. Dibuka Alkitabnya, kira-kira ini siapa ini? Tokoh Alkitab yang terkena penyakit kusta di Itu antara untuk disembuhkan, Iya, teman-teman. tidak bisa disembuhkan. Dia terkena kutukan oleh Allah. Ya. Dicobai oleh Allah. Kira-kira siapakah itu? Yang kedua, jatuh miskin dan anaknya mati. serem banget. Kira-kira siapa ya? Keyboard enggak ada ya? Kok sedih? Enggak ada dong, Bang. Kok sedih banget dia jatuh miskin dan anaknya mati. Kira-kira siapa orang yang terkena penyakit kusta, jatuh miskin, anaknya mati. Dan yang terakhir adalah Yang terakhir, dia tetap setia pada Tuhan. pada Tuhan meskipun dikasih cobaan sebegitu banyak. Kira-kira siapa? Siapa nih, Bang? Ini aku kasih clue lagi deh. Tadi kita nyanyi. Ya itu dia. Ya, tadi kita nyanyi. Ada di bawah kolom komentar. kolom komentar. Tadi atau nanti ya? Kayaknya nanti dah atau tadi lah kita nyanyi sesuatu yang berhubungan sama ini. Sama lagunya itu ya. Iya, bener banget. Kira-kira apa ya? Oke, 1, 2, 3, langsung dipilih. Oke. Jawabannya adalah Ayu. Oke, ayo. Oke. Kayaknya ini seru banget ya, Bang. Kayak aku tuh pengen lanjut terus sampai minggu depan ada lagi ya. Sampai kita nanti besar. Iya, tapi sayangnya waktu kita sudah habis Oh, ya, Bang. iya, habis. Jadi cukup sampai di sini aja. Tadi ada Abraham sama Sadaq Mesak Abednego juga. Kalian bisa juga tulis di kolom komentar ya, mana tahu, atau kirim ke Abang kira-kira Abraham sama Sadaq Mesak Abednego itu apa sih ciri-cirinya? Ya. Oke, langsung kita lanjut ke selanjutnya. Dadah, sampai jumpa di GSM Corner minggu depan. See you. Nah, habis ini kita akan mau ke persembahan ya. Nah, setelah itu kita akan bernyanyi Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Oke. Siapa yang sudah mendengarkan khotbah tadi? Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan ya. Yuk kita sambil bernyanyi juga. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.